Pernahkah kamu merindukan seseorang yang sebenarnya sudah memberikan begitu banyak alasan untuk dilupakan? Seseorang yang membuatmu menunggu, membuatmu mempertanyakan nilai dirimu, datang ketika membutuhkanmu, lalu pergi ketika kamu membutuhkan kepastian. Kamu tahu hubungan itu melelahkan. Kamu masih mengingat pesan-pesan yang tidak dibalas, janji yang terus dilanggar, dan permintaan maaf yang tidak pernah benar-benar diikuti perubahan. Kamu juga mengingat malam-malam ketika kamu merasa sendirian, meskipun secara teknis masih bersamanya. Namun setelah semuanya berakhir, ada bagian dalam dirimu yang tetap berharap dia kembali. Kamu membuka percakapan lama, mendengarkan kembali lagu yang pernah kalian dengarkan bersama, mengingat caranya tertawa dan beberapa momen ketika semuanya terasa baik-baik saja. Lalu kamu bertanya kepada dirimu sendiri, kalau dia begitu menyakitiku, mengapa aku masih merindukannya? Mungkin kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Kamu merasa lemah, tidak tegas, bahkan mungkin merasa tidak memiliki harga diri karena masih memikirkan orang yang tidak memperlakukanmu dengan baik. Namun merindukan seseorang tidak selalu berarti kamu ingin kembali disakiti. Kerinduan seringkali jauh lebih rumit daripada itu. Kadang kamu tidak merindukan seluruh dirinya. Kamu hanya merindukan beberapa momen ketika dia membuatmu merasa dicintai, percakapan ketika dia benar-benar mendengarkan, pelukan yang membuat dunia terasa lebih tenang, dan hari-hari ketika dia terlihat seperti orang yang selama ini kamu harapkan. Pikiran manusia tidak selalu menyimpan sebuah hubungan sebagai satu cerita yang utuh. Ia menyimpannya dalam potongan-potongan. Ada bagian yang penuh luka, namun ada pula bagian yang terasa begitu hangat. Ketika kamu sedang kesepian, pikiranmu mungkin tidak memutar seluruh cerita, ia hanya memutar bagian terbaiknya. Ia menunjukkan satu bunga yang pernah diberikan, tetapi menyembunyikan seluruh dinding yang penuh retakan. Ia mengingat satu pesan manis, tetapi melupakan berminggu-minggu ketidakpastian. Ia menunjukkan satu malam ketika kalian tertawa, tetapi mengecilkan banyak malam ketika kamu menangis sendirian. Bukan karena pikiranmu ingin menipumu. Pikiranmu hanya sedang mencari sesuatu yang terasa familiar dan menenangkan. Ketika rasa sakit hari ini terasa berat, kenangan lama bisa terlihat lebih indah daripada kenyataan yang sebenarnya. Bahkan tempat yang tidak sehat bisa terasa seperti rumah hanya karena kamu pernah tinggal cukup lama di dalamnya. Ada alasan lain mengapa seseorang yang menyakitimu terasa sulit dilupakan. Karena mungkin dia tidak selalu menyakitimu. Ada saat ketika dia hadir, ada saat ketika dia lembut, ada saat ketika kamu hampir menyerah, lalu dia kembali membawa perhatian yang selama ini kamu tunggu. Hari ini dia mungkin mengabaikanmu, namun besok dia berkata bahwa kamu adalah orang terpenting dalam hidupnya. Hari ini dia menjauh, minggu depan dia kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ketidakpastian itu membuatmu terus menunggu. Setiap kebaikan kecil terasa jauh lebih besar karena sebelumnya kamu telah lama kekurangan. Satu pesan sederhana terasa seperti bukti bahwa seluruh penantianmu tidak sia-sia. Satu permintaan maaf membuatmu percaya bahwa kali ini semuanya akan berubah. Dan satu hari yang indah seolah mampu menghapus banyak hari buruk, setidaknya untuk sementara. Pada akhirnya, kamu tidak hanya terikat kepada orang tersebut. Kamu juga terikat kepada siklus antara kehilangan dan mendapatkannya kembali, antara kecemasan dan kelegaan, antara disakiti lalu dibuat merasa istimewa. Itulah sebabnya melepaskan terasa begitu sulit. Karena yang kamu lepaskan bukan hanya seseorang. Kamu juga sedang melepaskan harapan bahwa setelah semua luka itu, akhirnya akan datang sebuah akhir yang indah. Sekarang coba berhenti sejenak dan tanyakan kepada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu rindukan? Apakah kamu merindukan dirinya sebagaimana adanya? Atau kamu merindukan perasaan yang muncul ketika dia sedang memperlakukanmu dengan baik? Apakah kamu merindukan hubungan yang benar-benar kalian jalani? Atau hubungan yang kamu bayangkan suatu hari nanti akan kalian miliki?
Mungkin selama ini kamu tidak hanya mencintai siapa dirinya sekarang. Kamu mencintai potensinya. Kamu melihat sisi lembut yang hanya sesekali muncul. Kamu melihat luka yang membuatnya sulit terbuka. Lalu kamu mulai membayangkan seseorang yang lebih hangat di balik semua tembok itu. Kamu berkata, dia sebenarnya orang baik. Dia hanya belum sembuh. Dia hanya membutuhkan waktu. Kalau aku lebih sabar, mungkin dia akan berubah. Harapan itu membuatmu bertahan lebih lama. Kamu tidak lagi hanya berhubungan dengan orang yang berdiri di depanmu. Kamu juga berhubungan dengan versi dirinya yang hidup di dalam pikiranmu. Versi yang lebih dewasa, lebih terbuka, lebih konsisten, dan lebih siap mencintai. Setiap kali kenyataan mengecewakanmu, kamu kembali melihat versi itu. Bukan sebagai kenyataan, tetapi sebagai kemungkinan. Potensi memang dapat membuat seseorang terlihat sangat indah. Namun sebuah hubungan tidak dibangun dari potensi. Hubungan dibangun dari perilaku yang terus diulang. Bukan dari kata-kata yang mungkin diwujudkan suatu hari nanti. Bukan dari satu momen lembut setelah banyak luka. Dan bukan dari siapa dia bisa menjadi jika hari ini dia tidak memilih untuk bertumbuh. Kamu boleh melihat kebaikan di dalam dirinya. Kamu juga boleh memahami bahwa perilakunya mungkin berasal dari luka, ketakutan, atau masa lalu yang berat. Namun, memahami alasan seseorang menyakitimu tidak berarti kamu harus terus menyediakan dirimu untuk disakiti. Lukanya mungkin menjelaskan perilakunya, tetapi luka itu tidak menghapus dampaknya terhadap dirimu. Kamu tidak harus membencinya untuk mengakui bahwa berada di dekatnya membuatmu kehilangan ketenangan. Kamu tidak harus menyebutnya sebagai orang jahat untuk menyadari bahwa dia belum mampu memberikan hubungan yang sehat. Dan kamu tidak harus menunggu sampai lukanya menjadi lebih besar untuk memperoleh izin pergi. Kadang yang membuat kita sulit meninggalkan seseorang bukan hanya cinta. Ada rasa takut bahwa setelah kita pergi, dia akhirnya akan berubah. Kamu membayangkan dia menjadi lebih dewasa bersama orang lain, memberikan kepastian yang dahulu kamu minta, dan melakukan semua hal yang selama ini kamu tunggu. Pikiran itu terasa tidak adil, seolah kamu telah melewati seluruh rasa sakit, tetapi orang lain yang akan menerima versi terbaiknya. Karena itu, kamu kembali berkata, mungkin aku harus menunggu sedikit lebih lama. Bagaimana kalau perubahan itu sudah dekat? Bagaimana kalau aku pergi tepat sebelum semuanya membaik? Namun pertanyaan yang lebih penting bukanlah, apakah dia mungkin berubah suatu hari nanti? Pertanyaan yang lebih penting adalah, berapa banyak bagian dari diriku yang harus hilang sambil menunggu kemungkinan itu? Berapa lama kamu harus hidup dalam ketidakpastian? Berapa banyak batas yang harus dilanggar? Berapa kali kamu harus mempertanyakan nilai dirimu? Dan berapa banyak ketenangan yang harus kamu tukar dengan satu kemungkinan kecil? Seseorang memang bisa berubah. Namun perubahan sejati tidak terjadi karena kamu mencintainya lebih keras. Tidak terjadi karena kamu menjelaskan rasa sakitmu untuk ke-100 kalinya. Dan tidak terjadi karena kamu mengorbankan seluruh dirimu agar dia merasa aman. Kamu bisa mendukung seseorang, kamu bisa menunjukkan jalan, kamu juga bisa menawarkan tangan. Namun, kamu tidak bisa berjalan menggantikan dirinya. Kamu tidak bisa bertumbuh untuk orang lain. Kamu tidak bisa membuka pintu jika kuncinya berada di dalam dirinya. Mungkin inilah bagian paling menyakitkan dari melepaskan. Menerima bahwa cinta saja tidak selalu cukup. Dua orang bisa memiliki perasaan tetapi tidak memiliki kesiapan yang sama. Mereka bisa saling merindukan tetapi tidak mampu membangun rasa aman. Mereka bisa memiliki kenangan yang indah tetapi tetap mengulang pola yang menghancurkan. Cinta mungkin nyata, namun hubungan yang sehat membutuhkan lebih dari perasaan. Ia membutuhkan kejelasan, tanggung jawab, usaha, konsistensi, dan kemauan dari kedua orang untuk berubah.
Ketika kerinduan datang, kita sering menganggapnya sebagai sebuah petunjuk. Kita berpikir, kalau aku masih merindukannya, mungkin aku masih harus bersamanya. Namun perasaan bukan selalu instruksi. Kamu bisa merindukan seseorang dan tetap memilih untuk tidak kembali. Kamu bisa mencintainya dan tetap menyadari bahwa hubungan itu melukaimu. Kamu bisa mengakui bahwa kenangan indah pernah terjadi tanpa menjadikannya alasan untuk mengulang seluruh siklus. Kerinduan hanyalah bukti bahwa sesuatu pernah berarti, bukan bukti bahwa sesuatu itu masih baik untukmu. Mungkin kamu tidak perlu melawan kerinduan tersebut. Semakin keras kamu berkata, "Aku tidak boleh memikirkannya," semakin besar ruang yang diambilnya di dalam kepalamu. Ketika kenangannya muncul, kamu bisa berkata, "Aku memang merindukannya. Aku merindukan beberapa bagian yang pernah terasa hangat. Tetapi aku juga mengingat alasan mengapa aku memilih pergi." Kedua hal itu bisa benar pada waktu yang sama. Kamu tidak harus mengubah seluruh hubungan menjadi buruk agar bisa melepaskannya. Mungkin dia pernah membuatmu bahagia, mungkin perasaanmu sungguh nyata, dan mungkin ada hari-hari yang akan selalu kamu simpan. Namun, sesuatu yang pernah indah tidak harus berlangsung selamanya untuk menjadi berarti. Kamu boleh menyimpannya sebagai bagian dari perjalanan tanpa menjadikannya tujuan tempatmu kembali. Ketika kamu mulai merindukan, jangan hanya mengingat kata-katanya. Lihat polanya. Jangan hanya mengingat permintaan maafnya. Ingat apa yang terjadi setelahnya. Jangan hanya mengingat satu hari ketika dia memperlakukanmu dengan baik. Tanyakan bagaimana perasaanmu selama sebagian besar hubungan itu. Apakah kamu merasa aman? Atau terus menebak-nebak? Apakah kamu merasa diterima? Atau terus berusaha membuktikan bahwa kamu layak dicintai? Apakah kamu benar-benar menjalani sebuah hubungan? Atau hanya menunggu hubungan itu benar-benar dimulai? Lihat siapa dirinya hari ini. Bukan siapa yang mungkin muncul beberapa tahun lagi. Bukan siapa yang kamu lihat dalam satu kilasan terbaiknya. Dan bukan siapa yang kamu bangun di dalam imajinasi. Lihat perilakunya, lihat pilihannya, lihat pola yang terus berulang. Melepaskan bukan berarti perasaanmu palsu. Melepaskan berarti kamu berhenti menggunakan perasaan itu sebagai alasan untuk meninggalkan dirimu sendiri. Mungkin selama bersamanya kamu terlalu sibuk memahami dirinya, memikirkan lukanya, menjaga emosinya, menunggu kesiapannya. Sampai kamu lupa bertanya, bagaimana keadaanku? Apa yang sebenarnya kubutuhkan? Dan bagian apa dari diriku yang perlahan menghilang? Mungkin sekarang saatnya mengembalikan perhatian itu kepadamu. Kembali kepada teman-teman yang mulai jarang kamu temui. Kembali kepada kebiasaan yang membuatmu merasa hidup. Kembali kepada impian yang tertunda, batas yang pernah kamu abaikan, dan suara diri yang terlalu lama kamu kecilkan. Kamu tidak perlu langsung merasa baik-baik saja. Kamu juga tidak harus segera melupakan. Proses melepaskan bukanlah garis lurus. Ada hari ketika kamu merasa bebas, lalu keesokan harinya satu lagu membuat semuanya kembali. Ada saat ketika kamu yakin telah selesai, kemudian satu kenangan membuat dadamu terasa berat. Itu bukan berarti kamu kembali ke awal. Penyembuhan bukan tentang tidak pernah merasakan apapun lagi. Penyembuhan adalah ketika perasaan itu datang, tetapi tidak lagi mengendalikan keputusanmu. Hari demi hari, kerinduan itu mungkin tetap muncul. Namun perlahan jaraknya menjadi lebih panjang, suaranya menjadi lebih pelan, dan kekuatannya tidak lagi sebesar dahulu. Suatu hari kamu akan mengingatnya tanpa merasa harus kembali. Kamu akan memahami bahwa yang kamu tangisi bukan hanya seseorang. Kamu juga sedang berduka atas sebuah kemungkinan. Atas masa depan yang pernah kamu bayangkan, rumah yang tidak pernah dibangun,
percakapan yang tidak pernah terjadi, dan versi dirinya yang mungkin tidak pernah benar-benar ada. Kamu boleh berduka atas semua itu. Namun hidupmu bukan ruang tunggu bagi perubahan orang lain. Kamu juga memiliki jalan, waktu, mimpi, dan bagian diri yang masih perlu bertumbuh. Mungkin suatu hari dia akan berubah. Mungkin dia akan belajar. Mungkin dia akan menjadi seseorang yang lebih siap. Namun kamu tidak perlu menghentikan hidupmu untuk menyaksikannya. Biarkan dia bertumbuh melalui jalannya. Dan izinkan dirimu berjalan melalui jalanmu sendiri. Kamu boleh mencintai seseorang, kamu boleh merindukannya, kamu boleh berharap hidupnya baik-baik saja. Dan pada saat yang sama, kamu tetap boleh pergi. Bukan karena perasaanmu sudah sepenuhnya hilang, tetapi karena akhirnya kamu menyadari bahwa dirimu juga layak dipilih. Sekarang, tanyakan kepada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar merindukan dirinya, atau aku merindukan versi dirinya yang selama ini kuharapkan? Kamu tidak harus menjawabnya dengan terburu-buru. Duduklah bersama pertanyaan itu, lihat pola yang pernah terjadi, dan ingat bagaimana hubungan tersebut membuatmu merasa. Kemudian, pilih sesuatu yang tidak lagi membuatmu meninggalkan dirimu sendiri. Tuliskan di kolom komentar, "Aku boleh merindukan tanpa harus kembali." Bukan untuk membenci masa lalu, namun sebagai pengingat bahwa perasaanmu boleh tetap ada tanpa menentukan arah hidupmu. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang berusaha melepaskan hubungan yang sebenarnya telah lama menyakitinya. Dan ikuti Minscape untuk memahami pikiran, hubungan, serta bagian-bagian diri yang sering sulit kita jelaskan. Mungkin kamu belum sepenuhnya melupakan. Namun, setiap kali kamu memilih dirimu sendiri, kamu sedang bergerak pulang.